Selamat malam, Cancer. Sekarang giliran kamu yang aku bacain ya. Sebelum aku mulai, jangan bosan kalau aku ingetin ya, bahwa readingan ini semuanya bersifat general, jadi bisa cocok, bisa enggak buat kamu. Bisa jadi ini adalah energi kamu, bisa jadi bukan. Bisa jadi energinya juga terbolak-balik dengan orang yang kamu fokuskan ya. Kalau memang nggak cocok, kamu bisa pindah ke Moon, Rising, atau Venus kamu, atau mungkin pindah aja ke channel lain yang energinya lebih cocok untuk kamu. Dan apa yang sudah terjadi di bulan lalu, apa yang di reading di bulan lalu belum tentu cocok sesuai dengan yang di bulan ini ya. Oke, kita mulai aja ya. Untuk Cancer ada apa ini? Di sini ada let your friends help you. Ya, jadi ask for and accept support from others. Jadi biarkan teman-teman kamu tuh ngebantu kamu. Di sini kamu diminta untuk meminta dan menerima dukungan dari orang lain. Secara keseluruhan ya, energi yang berbicara tuh ya seperti aku jelasin tadi, meminta kamu untuk membiarkan teman-teman kamu atau orang-orang terdekat kamu untuk ngebantu kamu. Ya, dari tebaran kartu yang ada ya, sepertinya ada suatu peristiwa yang tidak mengenakan, yang berhubungan dengan hubungan percintaan kamu, dan mungkin kamu jadinya secara emosional tuh mungkin kaget, mungkin marah, atau shock mungkin gitu ya. Dan untuk bisa melewati peristiwa itu, ada baiknya kamu tuh membiarkan teman-teman kamu atau orang-orang terdekat kamu untuk turun tangan untuk memberikan dukungannya ke kamu. Entah lewat diskusi, atau nasihat, saran mungkin gitu ya. Apapun itu, dukungan yang bisa mereka berikan ke kamu itu sedikit banyaknya akan bisa ngebantu kamu melewati peristiwa yang harus kamu hadapin. Mungkin ya hubungan kamu ini, di sini ada Page of Pentacles. Mungkin hubungan kamu ini adalah sebuah hubungan yang baru aja dimulai ya, sebuah hubungan yang belum terlalu lama, dan kamu punya banyak pertimbangan untuk hubungan kalian ini. Sedikit banyak yang kamu pertimbangkan mungkin semacam apa ya, semacam timbang rasa kali ya. Apa sih yang bisa kamu dapat dari hubungan kalian ini gitu. Dan seperti yang aku sudah jelasin tadi di awal ya, bahwa kemungkinan ada suatu peristiwa yang tidak mengenakan gitu ya. Di sini ada The Tower ya. Jadi besar kemungkinan ada berita yang kamu dapat mungkin ya tentang hubungan kamu ini. Atau mungkin juga ada satu kejadian seperti yang aku jelaskan tadi gitu. Dan berita ataupun kejadian itu apa ya kata yang tepatnya, marah gitu ya. Bikin kamu marah atau bergejolak kali gitu. Seperti yang kalau kita lihat ya di gambarnya di sini ya. Ada petir gitu ya. Ya kan kita kalau ngedengar petir gimana rasanya gitu kan, kaget gitu ya. Apalagi kalau suara petir itu gede banget gitu ya. Nah jadi kamu tuh seperti dilempar gitu ya, keluar dari menara yang tinggi banget. Bisa bayangkan ya gimana kalau kita jatuh dari ketinggian. Bisa bayangkan kalau misalnya kita ngedengerin petir aja. Ngelihat cahayanya aja kadang-kadang kita udah takut duluan gitu. Ngelihat cahayanya kita udah, kalau aku ya dengar petir itu ngelihat kilatnya aja ya, udah yang merem aja ya, sambil siap-siap di telinga ngedenger suara petir yang menggelegar gitu loh. Jadi bisa dibayangkan ya seperti apa rasanya. Jadi entah apa yang terjadi ini ya, aku nggak akan lebih dalam karena ini kan general ya. Jadi aku bacain secara umum aja, secara garis besarnya aja. Yang harus jadi perhatian sebenarnya, jangan berkecil hati sih kalau di dalam bacaan kamu itu muncul The Tower. Banyak orang ya yang kalau udah denger di bacaannya ada The Tower, udah yang gelisah kan, mau ada apa nih gitu. Kita ambil hal positifnya aja lah, karena The Tower itu sebenarnya muncul untuk mengungkapkan bahwa ada satu kebenaran yang harus dihadapi, dan kebenaran ini kedepannya justru akan membawa perubahan positif di hidup kamu. Gitu, cepat atau lambat pasti akan membawa
akan membawa hal yang positif sih buat kamu gitu, kalau kamu dan pasangan kamu bisa mengambil hal positifnya, gitu. Yang aku rasain ya, ada perasaan kesel yang akhirnya bikin kamu tuh jadi nggak tahu harus gimana sih ini teh, gitu. Mungkin ada perselisihan antara kamu dengan dia yang akhirnya bikin pikiran kamu boom, meledak gitu. Emosi kamu meledak. Atau mungkin hubungan yang baru kamu jalani dengan dia tuh malah tiba-tiba harus berakhir gitu. Ini yang mana yang resonate dengan kamu aja teman-teman ya. Tapi kalau ngeliat di sini ada two of swords ya. Aku lihat kalian tuh berusaha untuk tenang sih ya. Kamu berusaha untuk bernegosiasi dengan situasi yang harus dihadapi. Ada upaya untuk menghindar dari konflik juga ya. Sebenarnya sih ya, ada keraguan-raguan di dalam diri kamu. Ada perasaan buntu, harus kemana, harus gimana. Ini nggak tahu permasalahan apa yang timbul di antara kalian berdua. Entah ada orang ketiga, atau mungkin ada pertengkaran di antara kalian berdua. Ada perbedaan yang akhirnya memicu kemarahan, kan bisa ya, banyak opsinya. Cuma yang jelas aku ngeliat gimana kamu berusaha menyembunyikan konflik di antara kalian ini. Kamu lebih nyimpen sendiri semua perasaan yang harus kamu hadapi. Ya kamu sebenarnya nggak suka sih sama yang namanya konflik gitu ya. Siapa sih yang suka dengan konflik gitu ya. Makanya kamu berusaha keras untuk tetap menjaga perdamaian di antara kalian berdua. Aku lihat sih kamu juga ngerasa kesulitan untuk bisa ngambil keputusan yang benar itu seperti apa gitu. Harus bersikap seperti apa. Dan kalau di depan orang-orang terdekat kamu, di depan teman-teman kamu, mungkin di depan keluarga kamu, sering banget kamu tuh bersikap seolah-olah nggak ada konflik apapun. Seolah-olah nggak ada masalah apapun. Berusaha tutup mata. Ya, seperti di gambarnya juga kan ya. Berusaha tutup mata. Ya, kamu emang benar-benar menghindari konflik ini sih ya. Ini ditegaskan lagi dengan Five of Wands di sini. Ya. Kalau aku boleh jujur ya, sebenarnya upaya kamu itu untuk menghindari konflik itu justru menurut aku itu membuat kamu tuh kehilangan jati diri kamu yang sebenarnya. Kamu nggak jadi diri kamu sendiri. Konflik itu sebenarnya jangan dihindari tapi diselesaikan ya, kalau menurut aku sih. Kamu nggak jadi diri kamu sendiri kalau kamu menghindari konflik itu gitu. Di sini kamu berusaha menyembunyikan gimana perasaan kamu yang sebenarnya. Apa yang kamu tunjukin ke dunia luar itu berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ya di sisi lain gitu ya, di satu sisi gitu, kalau aku pribadi ya, wajar sih ya. Aku pun kalau berada di dalam posisi yang sama dengan kamu, misalnya punya masalah dengan pasangan gitu, punya permasalahan dengan pasangan, nggak akan mau terlalu terbuka dengan dunia luar. Nggak akan mau terbuka lah kalau ada masalah di hubungan. Buatku ya masalahku ya urusanku gitu ya. Tapi bukan untuk dihindari konfliknya, tapi diselesaikan gitu, dicari jalan keluarnya. Kalau aku sih begitu gitu. Nah, kalau aku lihat di sini tuh kamu menyembunyikan semuanya, kemungkinan besar itu lebih karena kamu tuh takut kalau kamu berterus terang dengan semuanya, mereka atau orang-orang di sekeliling kamu itu malah akan menyalahkan kamu. Apa yang aku rasain saat ini aku ngerasa kamu kayaknya itu seperti yang kehilangan rasa percaya diri kamu gitu loh. Aku lihat tuh sebenarnya kamu itu butuh seseorang yang bisa mengerti, yang bisa memahami apa yang sedang kamu lewati. Masalah apa yang sedang harus kamu hadapi. Butuh seseorang yang sebenarnya bisa kasih kamu semangat, bisa kasih kamu masukan yang benar-benar mendukung kamu untuk bisa berpikir dengan benar. Bisa jadi ya, konflik yang terjadi itu disebabkan karena perbedaan yang terlalu mencolok di dalam hubungan kalian. Aku nggak tahu ini perbedaan apa.
Tapi kalian berdua di sini terlalu keras kepala untuk mau mengerti satu sama lain, yang akhirnya sering berakhir dengan pertengkaran. Nih, The Tower. Kalian berdua nggak tertarik lagi untuk bisa memahami satu sama lain. Mungkin untuk saat ini ya, dengan semua konflik yang sedang kamu hadapi, kemungkinan besar kamu saat ini sedang menyendiri. Di sini ada Eight of Cups ya, berjalan menjauh dari segala sesuatunya yang kamu anggap bisa bikin kamu emosional. Kamu malah lebih sering menyendiri sih. Makanya nggak heran ya di Oracle card tadi yang ini. Nih, kamu diminta untuk membiarkan teman-teman kamu membantu kamu untuk bisa melewati ini semua. Kamu sengaja ngejauh ini untuk melihat makna yang lebih dalam lagi sebenarnya dari hubungan kalian ini. Di sini kamu mencoba untuk lebih fokus lagi dengan ketenangan batin kamu, fokus lagi dengan ya spiritual kamu lah ya, rohani kamu gitu. Pertengkaran yang ada tuh bikin kamu tuh merasa nggak tenang, bikin kamu tuh merasa gelisah gitu. Buat kamu, apa yang bisa kamu lakukan saat ini adalah melakukan apa yang menurut kamu itu benar, bukan apa yang menurut orang lain benar. Jadi ya mungkin teman-teman kamu ngelihat kamu tuh kayaknya seperti nggak terjangkau aja sama mereka. Lebih banyak menyendiri gitu. Pada dasarnya sih ya ada sesuatu yang salah di dalam hubungan kalian berdua. Jadi kamu kecewa karena ada sesuatu yang salah ini. Nah ini yang membuat kamu lebih memilih untuk menjauh dari dia. Ya, mungkin kamu mikirnya kalau kamu apa ya? Mungkin kamu berpikir bahwa kamu tuh nggak bisa lagi berpegang dengan pasangan kamu ini. Sebagian dari kamu ya, sebagian dari kamu nggak semuanya, mungkin malah ada yang sudah memutuskan untuk udahlah pisah aja gitu. Dan kalau aku lihat dari Queen of Pentacles di sini ya, sebenarnya kamu itu seseorang yang setia ya. Kamu tuh tipe perempuan yang merawat keluarga, tipe perempuan yang apa ya, senang dengan kehidupan berumah tangga kamu atau senang dengan kehidupan kamu dengan pasangan kamu gitu ya. Ini nggak melulu hanya tentang berumah tangga ya gitu. Dan kamu tuh sebenarnya termasuk orang yang cintanya tuh nggak mudah untuk diganggu, nggak mudah untuk digoda gitu dengan pihak yang lain gitu ya. Jadi cinta di hati kamu tuh sebenarnya nggak mudah untuk goyah gitu. Nah, tapi biarpun begitu ya bukan berarti kamu tuh bisa dianggap remeh gitu. Yang aku lihat di sini, ya seorang Queen of Pentacles itu termasuk seseorang yang nggak mudah menyerah. Seorang Queen of Pentacles itu adalah seseorang yang nggak mudah percaya dengan yang namanya cinta buta. Jadi kalau misalnya terjadi satu masalah, kamu itu aku lihat lebih memilih untuk nego dulu nih, untuk dapetin jalan keluarnya. Cari dulu jalan keluarnya gitu. Nyoba dulu sampai mentok. Tapi saat semua upaya itu gagal, nah di sini biasanya kamu akan lebih memilih untuk pergi. Seseorang yang logis sih sebenarnya ya, kalau ngelihat dari karakter kamu di sini. Dan kalau aku lihat lagi di sini sebenarnya di sini ada Knight of Swords ya. Salah satu hambatan kamu yang sedang kamu rasakan saat ini sebenarnya di mana kamu itu nggak bisa mengekspresikan diri kamu yang sesungguhnya. Kamu lebih memilih untuk memendam semuanya. Ini balik lagi ke Two of Swords. Jadi kalaupun di dalam perdebatan dengan pasangan kamu gitu ya, mungkin ada rasa takut gitu ya. Jadi kamu gampang menyerah untuk bisa mempertahankan kebenaran. Ya, ya aku lihat sih mungkin gitu ya, sebagian dari kamu ini sudah ada yang di fase malah nggak mau ketemu lagi dengan pasangan kamu. Ini tadi yang aku sebut tadi ya, Eight of Cups. Mungkin udah ada yang memutuskan untuk pisah aja, nggak mau lagi ketemu, benar-benar menghindar.
Kamu udah terlanjur kecewa dengan pasangan kamu ini dan udah nggak mau lagi ngobrol sama dia. Yang nggak tahu nih masalahnya masalah apa gitu kan. Setiap orang pasti punya masalah masing-masing ya gitu ya. Kalau mau lebih detail ya emang kalian harus private reading gitu ya. Atau mungkin juga bisa mungkin beberapa dari kamu yang pasangannya mungkin menghina kamu, makanya kamu sampai nggak pengen lagi ketemu dia. Apa sih yang bisa bikin seseorang itu nggak mau lagi ketemu gitu kan? Pasti ada sesuatu yang mengusik ego kan? Sesuatu yang mengusik emosi gitu ya. Kalau nggak sampai menghina rasanya nggak mungkin deh ya. Sampai nggak mau ketemu gitu ya. Atau mungkin kata-katanya mungkin terlalu menyakitkan gitu ya. Jadi akhirnya ya bikin kamu, ah udahlah males lah gitu. Apapun itu ya. Apa yang bisa aku sarankan di sini untuk kamu, ya ada baiknya sekali lagi coba ya, seperti kata Oracle Cards tadi ya, let your friends help you. Coba dengerin mereka. Apa sih saran mereka untuk kamu? Masukan mereka ke kamu itu gimana? Pertimbangkan lagi keputusan kamu dengan cara mendengarkan pro dan kontranya setiap masukan dari orang-orang terdekat kamu. Kali ini biarkan mereka, teman-teman dekatmu, orang-orang terdekat kamu, ngebantu kamu untuk bisa memberikan dukungan ke kamu. Katakan aja kebenaran yang pengen kamu ungkapkan. Kebenaran loh yang akan bisa membantu kamu untuk bisa bebas dari dari beban perasaan yang kamu rasain sekarang. Mungkin apa yang kamu lalui saat ini nih memang sesuatu yang harus diselesaikan. Entah mungkin dulu kamu pernah melakukan suatu kesalahan, aku nggak tahu ya. Masing-masing kalian yang tahu kesalahan apa yang dulu pernah dilakukan. Mungkin loh ya, gitu. Nggak berlaku untuk semua. Dan ini adalah saatnya kamu untuk memperbaiki keadilan, justice. Ya. Coba untuk mencari solusi yang damai, karena justice di sini tuh melihat segala sesuatunya itu dengan seimbang, melihat segala sesuatunya itu dengan rasional, melihat sesuatunya itu dengan tenang. Dan kalau memang ini berhubungan dengan takdir kamu, karena di sini ada the wheel ya, di bottom ya, kamu harus yakin bahwa apa yang kamu jalani saat ini akan membawa kamu ke perubahan yang positif. Seperti yang aku bilang tadi ya, di The Tower tadi ya. Sebenarnya The Tower itu muncul untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang bisa membawa kita ke hal yang positif. Dan ini ditegaskan lagi dengan di bottomnya ada the wheel. Jadi apapun yang kamu jalani saat ini akan membawa kamu sebenarnya ke perubahan positif gitu. Kamu akan lebih menemukan lagi tujuan hidup kamu. Yang dibutuhkan untuk bisa melewati ini semua, salah satunya ya beradaptasi lah gitu. Beradaptasi dengan semua perubahan yang memang harus kamu jalani. Apapun hambatan kamu saat ini, apapun hambatan yang sedang kamu hadapi saat ini di dalam hubungan, sebenarnya itu tuh merupakan suatu jalan untuk kamu bisa menuju ke arah yang benar. Obstacles are the doors in the right direction. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu terbebani dengan sebuah hambatan. Hubungan apapun itu ya. Hubungan apapun itu bentuknya, pasti akan bertemu dengan yang namanya hambatan. Mau hubungan pacaran kek, tunangan kek, persaudaraan kek, pernikahan kek, pertemanan kek, persahabatan kek, apapun itu ya, pasti ada hambatannya. Hubungan pekerjaan juga pasti ada hambatannya. Dan hambatan itu tuh bukan sekali dua kali akan terjadi gitu ya. Kalau hubungan antar manusia, hambatan itu bisa terjadi berkali-kali kan. Kenapa? Karena namanya suatu hubungan itu ya dia menyatukan lebih dari satu kepala kan. Kalau hubungan asmara itu kan ada dua kepala yang pola berpikirnya berbeda dan itu harus disatukan. Untuk bisa nyatuinnya ya dibutuhkan saling menerima, saling mengerti,
Dan banyak segi yang lain lagi yang harus dipertimbangkan, yang harus disatukan. Kalau kita mengalami suatu perbedaan pendapat gitu ya, ya itu wajar. Seperti aku bilang tadi, namanya juga menyatukan dua kepala yang berbeda. Setiap perbedaan seharusnya bisa dibicarain baik-baik, dicari jalan keluar yang lain. Kalau jalan yang satu mentok, ya mungkin kamu harus muter lewat jalan yang lain gitu. Suatu hubungan akan terus diuji seperti itu sampai akhirnya klop dengan satu jalan yang bisa kalian berdua terima. Disitulah keberhasilan hubungan kalian itu teruji. Kalau kalian nggak bisa melewati ujian itu, ya itulah yang bikin hubungan bubar jalan gitu. Oke? Itu dulu aja ya pesan yang bisa aku sampaikan untuk kalian teman-teman Cancer. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak resonate untuk semua ya. Makasih udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.